Ya, boleh. Oke. Sip, kita salaman Mike. Oke, ikut workshop. Suruh daftar. Tapi emang beda-beda ya, kalian bertiga nih beda-beda. Cuma kalau yang bisa kita tarik tuh masing-masing itu memang ada rasa haus nih. Kayak WB ada kreatif blocknya juga. Ini kenapa tinggi banget ya ngomong? Oh iya, maaf. Sorry. Nggak boleh ngomong gitu, sorry. Halo, welcome to Drakun Talk. Hari ini kita nggak mau nanggung nih, kita main keroyokan hari ini. Kita ngundangnya adalah 3 orang, teman-teman. 3 orang, teman-teman muda. Wih, muda-muda semua. Lumayan lah, dikategorikan masih muda. Dibandingin siapa? Dibanding gue ya kayaknya. Oke. Nah ini kebetulan di sini ada ada ini ya. Ada WB datang lagi Ya kan. Ganggu nih memang nih datang lagi. Mau terus di sini. Mengundang diri sendiri tapi kali ini saya membawa teman. Oh iya, coba dikenalkan. Halo semuanya, gue Gerald Tanu. Oke, Gerald Tanu, oke. Gue Brian. Oh, Brian siapa? Brian May. Brian May, oke. Tapi bukan gitaris ya. Oke. Iya. Nah oke, jadi sekarang nih sebenarnya gimana Web? Lu mau ngajak temen lu di sini, lu mau mengenalkan 2 temen lu ini atau gimana? Mau apa nih pakai baju bola lagi semua? Ini sebenarnya kita mau bahas ini ya podcast bola ya bersama Coach Justin. Nah itu dia makanya Coach Justinnya beda nih. Iya. Gimana gitu coach? Gimana pelatih? Gimana wasit Oman? Waduh. Itu luar biasa ya. Ya jadi 9 berapa? 9 berapa? 96 tambah berapa ya? 100. 100. Luar biasa memang. Itu dihabisin sih tuh orang sih, kasihan banget sih, luar biasa ya. Nah ini gue nggak tahu nih, ini kan kemarin kita udah bahas WB nih. Yeah. Nah kebetulan gue belum kenal 2 orang ini nih. Oke. Gerald dan Brian. Ya kan ya. Boleh nggak nih? Mungkin ada juga teman-teman di luar sana juga belum tahu nih. Siapa sih ini Gerald, siapa sih Brian? Lu mau kenalin nggak? Untuk mempersingkat durasi ya, karena Darkroom Talk nih per menit bayarannya ya. Oh iya. Jadi langsung ke teman saya aja ya. Oke, halo semuanya, gue Gerald Tanu. Gue bekerja di salah satu wedding vendor juga. Namanya Solem Studios, lebih dikenal Sol by Gerald. Kita doing wedding, pre-wedding, all related about weddings. Sama lah kayak Kapio. Betul. Apa ini? Oke. Yes. Ini ceritanya bola-bola gini apa nih, kompetitor atau gimana nih? Wah, ini derby class. Kalau yang tahu bola tuh rival, ya? MU MCT tuh waduh. Oke. Gitu. Kita kali ini duduk semeja Nah, nih. lu apa di sini apa? Coba tolong jelasin, ini siapa nih? Brian ini ngapain Brian di sini? Saya fotografer yang ngincar pekerjaan dari mereka berdua. Tunggu. Ngincar pekerjaan dari mereka berdua. Berarti lu freelance basically. Iya. Oh. Jadi gue sekarang fotografer freelance di dunia wedding. Tetapi on the free time gue juga fotoin buat family di studio. Oh. Nah, boleh tahu nggak sih sedikit background? Gue ke Brian dulu deh ya. Oke. Dulu maksudnya family itu sebelumnya lu apa nih, buat brand sendiri kah atau gimana? Basically sih dulunya memang dari wedding. Karena gue sempat 7 tahun di sebuah vendor premium. Terus 2023 gue putusin buat cabut. Vendor premium. Yes. Ini penasaran gak sih vendor premium, boleh sebut gak namanya? Boleh, gue tau soal vendor Pertamax. Premium udah. Super, lanjut. Pertamax Turbo ya? Dulu gue marketing manager di Nomina. Kalau ada yang tahu Nomina. Oh. Sama Koko Benny Lim. Iya. Lu juga nomina kan dulu? Enggak pernah. Ini saya klarifikasi ya, saya gak pernah nomina. Kenapa? Emang gak pernah. Oh gak pernah ya? Emang gak pernah. Kalau saya pernah ngelamar Nomina, benar. Oh pernah. Oh gitu. Iya. Oh nomina, berarti ada Juno. Iya, dulu kita bikin Junia ya? Ada Junia, benar. Itu buat family sama kids. Family Kids. Terus ada lagi yang komersil buat Juno Project. Terus ada yang kayak workshop gitu, Juno Academy. Oh, Pasti udah pada tahu Juno Academy. Nah terus kalian bisa saling kenal gimana nih? Kalau WB sih gue nggak tahu nih gimana ceritanya bisa saling kenal. Sebelum itu gue nanya dulu ya. Oh boleh. Nah, Gerald gimana Gerald? Lu bisa terjun ke dunia kreatif wedding ini gimana nih? Industri wedding? Sama sebelumnya kayak dari kuliah
kita satu alma mater nih ceritanya nih ya. Iya, tuh gue tau lo ntar katanya kan. Iya, betul. Gimana. Iya, Terus. dari kuliah udah pegang kamera, ngeliat-ngeliat senior pada foto wedding kan. Terus habis itu sempat bantuin senior, cuman kayaknya foto gue nggak dipakai, jadi gue nggak dipakai lagi. Siapa dulu. seniornya? Waduh, jangan disebut. Wah, sebut. Kasih paham Mike. Intinya mungkin vendor gede udah pada punya freelance masing-masing ya kan. Jadi kalau misalkan anak baru kayaknya mungkin udah kalau kepepet aja deh gue panggil gitu. Jadi mungkin gue nggak kepanggil lagi gitu. And in the meantime gue kan masih menggebu-gebu lah anak kuliah berapa tahun yang lalu kan. Jadi gue coba lah, makanya tadi gue bilang gue daftar nomina nih. At that time kayaknya 9 tahun yang lalu ya, 8 tahun yang lalu ya. Itu kalau tahu pameran Bright Story kan gue DM-in semua vendornya yang ada. Jadi yang partisipan. Lu datang bukan cari ini vendor, tapi lu datang buat cari kerjaan ya? Ya gue sambil ngeliat-liat, datang. Gue email sih, actually gue buka profil Instagramnya, gue email semua. Ini masih ada emailnya, udah pernah di. Oh, lu pernah email ke dia juga? Dia pernah baca nomina, emailnya ke nomina. juga. Oh, oke. Pokoknya dari gue ingat 20-an vendor tuh waktu itu Bright Story rame banget, cuman dipanggil satu waktu itu. Yang bales gue tuh namanya The Big Film, I don't know, The Big Film guys. Oh, hello. Diki ya. Yes, cuman gak dipanggil juga anyway. Tapi itu oke. dari situ gue pikir, aduh kayak susah deh buat gabung. Gue nggak punya channel apa-apa. Jadi gue pikir gue coba belajar sendiri, bikin sendiri deh. Tapi waktu itu belum ada Solem, gitu. Pokoknya ya udah coba jalan sendiri aja, gitu. Oke. And then kebetulan cici gue fashion designer, Cynthia Tan. Jadi bikin baju. Cynthia Tan. Yes. Oh, terkenal banget Gitu. ya. Pada saat itu. yes. Oke. Jadi gue coba dititipin sama dia di vendor-vendor ya, dititipin lah sama shooter-shooter yang cici gue kenal gitu. Sampai ya sekarang lah gue ikut sekolah foto juga waktu itu. Di mana? H Academy namanya. H Academy itu apa ya? Ada dulu mentor-mentor gue dulu tuh Heret, Marta Soerman, Hakim Satrio, Ko Awi. Bill Satya waktu itu. Mantep nih. Dulu banget itu waktu itu di Kemang. Dulu waktu itu mereka di tempatnya Sub and Film dulu banget. Yes, dari situ gue kerjain Boga Group. Boga Group. Yes, Ya. Pak Bos lah dulu ya kan. Ya. Bantu-bantuin Edge Networknya. Terus ketemu partner gue si Stephen Video di Solem. Terus gue juga ikut sekolahnya Junia juga, workshop baik banget, makanya bisa kenal bapak ini. Karena gue dulu nggak tahu mau belajar dari mana kan, nggak bisa diterima di vendor manapun, belajar sendiri, ikut workshop sendiri, belajar terus sampai hari ini. Ketemu sama Brian. Kalau ketemu sama WB lucu banget nih. Kalau WB lucu banget. Sebenarnya udah kenal WB udah lama, gue juga sempet apply Capio dulu banget, gitu. Cuman baru dipertemukannya baru tahun lalu ya. Gak sampai setahun. Gak sampai setahun. Beberapa bulan lalu, few months ago lah, awal-awal tahun. Ceritanya kenapa tuh bisa ketemu? Nah, jadi saat itu gue lagi cari barang gitu, nyari Leica M10 waktu itu. Terus gue post aja di story kalau gak salah. Gerald reach out ke gue, gue ada gitu. COD-an, simple. COD-an ketemuan sama Gerald. Itu pertama kali ketemu Gerald maksudnya. Tapi udah Gerald gue udah tahu lama gitu. Maksudnya udah Solem Studios ya, Gerald-nya karena uprising banget, vendor yang sangat uprising gitu menurut gue. Dan gue suka banget ngeliatin Instagramnya, cara dia branding menurut gue jenius, bagus banget. Buat warna baru lah di dunia wedding gitu. Ya lu diangkat terus sama dia ya. Nah terus abis itu Jangan. ada begitu, kita gak ada kayak gitu. Walaupun MU City kita gak begitu. Gak begitu, mungkin fansnya iya, tapi kitanya enggak, biasa aja sebenarnya. Ya gue suka follow fotografer terbaik lah, termasuk WB juga. Oh gitu kan. masuk. Terus udah dulu aja ya. Oke lanjut. Dia mau beli M10 gue DM. Nah, Kenal kenal kita mau jualan. Emang ujung-ujung jualan sih. Nah, terus habis itu gue ketemu dia waktu itu dia lagi wedding, gue samperin di Ritz PP ya. Iya, di Ritz Ritz PP. Terus ya udah gue codean cek ya udah gue waktu itu mau ke Sydney ada open trip pre-wed. Ger, gue bawa dulu ya, gue bilang gue tes dulu. Dia baik banget sih. M10 dikasih, yaudah bawa aja. Tapi waktu itu lu cuma kenal dia sebagai satu alma mater doang nih, udah. Gitu Bahkan bukan alma mater, sesama wedding photographer aja. Lu gak kenal sama sekali? Nggak pernah. Ngasih aja M10 ke dia? Gue simply look up sama dia, gue seneng fotonya, udah ada nama percaya. juga Capio, udahlah. Teman-teman gue juga kan banyak freelance, banyak apa tahu Capio pernah kerja tempat WB juga. Gue pikir, pokoknya gue cuma mau jualan doang sih, bro. Intinya gitu. Jadi udah transaksi jual beli biasa. Lu pakai dulu aja gitu loh.
Karena M10 free trial. Karena kan gue belum pernah megang M10 sebelumnya. Jadi gue pengen tahu feel-nya gitu. Maksud gue kalau langsung beli nggak tahu feel-nya takutnya nggak cocok. Terus akhirnya beli gak? Nah, Ayo kan? itu dia. pada akhirnya saya sepulang sini saya tidak jadi beli. Lu bikin malu nama Capio. Nah, tapi tunggu dulu. Karena, nah ini lucunya, gue percaya di suatu pertemuan belum tentu maksud dari pertemuan itu yang pertama akan menjadi goalsnya itu menurut gue. Setuju. Gitu. That's why lucunya adalah waktu gue akhirnya ketemuan lagi sama Gerald tuh di STC Senayan ya. Gitu STC Senayan kita ngobrol-ngobrol, gue bilang Ger sorry gue kayak M10-nya belum cocok gitu. Di Fair situ enough ya, gentleman ini ya, gentleman ya. Makanya gue bilang, habis itu gue bilang ke dia, habis itu kita ngobrol di situ, kita spending time buat ngopi bareng, ngobrol dan banyak lah ngobrol. Dan Gerald mencetuskan ide dia mau bikin workshop. Gitu. Oke, workshop, menarik. Workshop apa tuh web? Boleh tahu nggak web? Nah, workshop nih, kita mau mulai nih. Boleh lah. Boleh ya? Yes. Oke, sebelum mulai workshop nih ya. Bentar. Kita berubah dulu nih. Berubah dulu, bentar ya. Gue ngeri banget nih, sumpah gue gak ngerti apa-apa anjir. Sabar. Oh gitu. Bentar ya. Bukan itu kesana, bukan kesana. Anjir ini gak ada brief loh, gue panik loh. Oke. Mike, mungkin sebelum mulai boleh ditulis dulu namanya di sini. Oke. Nih, ditulis dulu namanya di sini ya. Oke. Harus dikasih tunjuk di kamera. Di kamera. Sah ya, sah. Sah dong. Sah. Oke, dipakai Mike. Ditempel, Pak. Hello, my name is Mike. Terus ada tulisannya Half glass. Wih mantap. Apa ini half glass nih? Apa ini half glass? Apa ini? Pakai dulu, Mike. Pakai dulu. Gue pakai. Iya. Oke, pakai di mana nih? Bebas. Di kiri. Ya, boleh. Oke. Sip, kita salaman, Mike. Oke, ikut workshop. Suruh daftar. Dia mau coba apa? Gue juga tahu. Gak tahu apa-apa. Gue sama gue gak tahu apa-apa. Iya. Oke. Ini apa? Sekte atau apa? Sekte. Gue ngerti nih. Hitam-hitam semuanya gitu kan. Coba Pak WB. Jadi Ini lu mau pakai baju kayak gini maksudnya mau apa? Mau jadi semacam volunteer buat macam-macam gitu ya? Oh tenang, Oke. semua ada ininya ya. Semua ada maksudnya. tujuannya nanti. Ada maksud. Oke. Gimana? Jadi kenapa sih tadi kita pakai baju tim bola yang beda-beda gitu kan? Ini sebenarnya suatu simbolik dari kita backgroundnya beda-beda. Mungkin bahkan kita di satu, kalau di bola kan antar klub ya, kita di klub yang beda-beda nih gitu kan. Misal gue MU, Gerald di Man City, Brian tadi di West Ham kan. Itu sebenarnya kan secara liga kompetisi Betul. gitu. Tapi di sini kita ada satu pemikiran. Kalau nantinya kita berharap di 2025 ini visi kita sih itu akan lebih ke kolaborasi Mike dibanding kompetisi. Yes. Ya, kan? oke. Oh my God. Jadi sekarang industri wedding tuh kayak gimana sih? Industri wedding tuh ya gue udah gak ngikutin wedding terus terang ya. Gue kan sementara gue cuma suka industri kreatif doang nih. Ya. Berpikir kreatif gue suka banget tuh ngumpulin orang-orang kreatif kan ya. Cuma gue gak tahu industri wedding sekarang seperti apa, gue gak tahu sih. Mungkin kalian yang boleh jelasin nih kayak gimana sih curhatannya kalian sampai akhirnya terbentuklah workshop ini namanya Half Glass ini gitu, gimana ceritanya gitu. Kan tadi kan ketemu tuh di STC betul. terus ngobrol, gimana tuh belum kelar tuh gimana tuh? Kalau dari gua balik lagi, mungkin gua mau kasih perspektif yang unik juga gitu ya. Kayak gua pemilik vendor, gua fotografer utamanya. WB baru-baru ini jadi pemilik vendor Betul, sekarang ya udah betul. ya. Tapi kacamata di kita itu adalah kita nggak bisa banyak belajar lagi. Beda seperti freelance. Oh menarik. Kalau misalkan lu jadi freelance, lu kerja misalkan di Solem, lu bisa lihat cara gue foto, lu bisa lihat cara gue direct, treatment klien gimana, sikap gue klien gimana, ikut WB juga berubah beda. Tapi kalian tahu gak sih di posisi gue sama WB, gue nggak bisa belajar apa-apa lagi. Bener sih ya. Kecuali Agree gue sih. bisa panggil freelance yang bagus banget atau gimana banget, gue bisa juga belajar dari dia. Cuman gue udah sama WB mungkin udah terkunci lah di satu ini ya dengan cara kita. Dan karena gue basically dari dulu gue kerjanya ikut workshop, semua workshop gue libas dulu. Semua udah pada gue libas semua. Jadi gue pikir gue mau coba belajar lagi. Dari gue juga mau belajar, dari gue juga mau sharing. Gue mau menerima sharing-sharing teman-teman juga, ngeliat fotografer di luar sana banyak banget yang bagus. Kita mau coba kumpulin. Kita mau lihat juga, kita mau sharing, nah intinya gitu kita mau belajar. Makanya aku sempat bilang ke WB juga, kayaknya kita collab yuk, kita bikin something yang
do something good buat our community. Kita cari makan kan sama-sama di kamera. Kenapa sih kita nggak saling kenal? Kenapa sih kita pokoknya berjarak gitu loh, nggak bisa temenan atau gimana? Gue nggak mau ada itu. Kita semua maunya jadi teman. Kalau gue, karena gue juga basically mau belajar kayak gitu. Paling gimana, sorry? Paling perspektifnya kayak gitu. Oke. Ngobrol sama WB bertanggapan baik juga. Terus gue juga found the man yang bisa running the community juga. Udah paten banget dari Ko Brian juga. And then kita duduk bertiga ngobrol, namanya apa nih? Kenapa nih kita mau masuk ke Half Glass? Kenapa Half Glass ini ada filosofinya juga. Dari yang gue tadi udah sampein, yang bikin Half Glass ini namanya dari Bapak Andreas WB ini. Itu keren sih namanya. Coba jelasin. Coba. Maksudnya Half Glass tuh gimana sih? Half Jadi Glass? sebenarnya Warnanya. waktu gua ketemu Gerald tuh mikir namanya apa nih? Kita harus nama yang something yang ada meaningnya, filosofi gitu kan. Karena kan kita filsuf banget. Iya filsuf. Tadi dia datang pakai baju bola beda-beda ya kan. Dulu lu mau jadi frater kan ya? Frater. Bener kan? Iya. Kalau bini gua nonton bingung ya kan. Lu klarifikasi lagi nih. Tadi gua udah ini lu 2 ya. Satu lu di nomina, satu lagi frater gitu. Bener. Politik identitas banget nih diganti-ganti nih. Oke, Nah, jadi gue lumayan ada beberapa kandidat nama lah gue kasih ke Gerald. Nama ini. Di situ gue kasih masing-masing ada filosofi juga gitu kan. Nah, Gerald suka dengan Half Glass ini gitu. Jadi Half Glass itu sebenarnya as simple as kalau kalian tahu tentang kalau kalian mau belajar itu kita harus kosongin gelas. Iya. Ya kan? Ya. Nah, ini filosofi ini sih. Maksudnya kita jangan selalu menjadi gelas yang penuh. Gitu. Setuju. Make it half or make it empty. Gitu maksud gua. That's why makanya di sini even kita yang sebagai foundernya aja kita pengen gelas kita tuh nggak mau penuh. Betul. Karena ketika either kita yang sharing atau kita mendengar orang sharing atau dari peserta kita mau menuhin gelas kita dari yang half itu. Oke. That's why kita sebutnya half glass. Kita nggak mau kosong banget juga. Tapi kita nggak mau penuh banget juga. Iya. I think half is the sweet spot. Yeah, the right Gitu. amount lah. The right amount gitu. Jadi kita juga bisa sharing sesuatu, Ya. kita bisa dapat sesuatu. Setuju. Sedangkan kalau kosong Agree. kita cuma nerima, kalau penuh kita nggak bisa terima apa-apa. Ya. Gitu. That's why kita half glass. Wah, luar biasa filosofinya. Gila. Lu umur berapa sih, Web? Hah? Umur berapa sih? Umur ya jangan kasih tau lah, udahlah. umur 52 something gitu ya. Ini asam garam kehidupan udah Asam dasar garam kayaknya ya, dibanding gue kayak, wih mantap kali nih anak Asam muda. garam dunia. Mantap kali ya. Gitu, luar biasa. Habis. Luar biasa. Nah, cuman menarik tuh ya. Tadi kan si Brian sempat nanya gue kan kalau pandangan gue terhadap dunia wedding gimana industri wedding. Terakhir gue meninggalkan industri wedding memang kalau menurut gue pribadi ya memang individual ya. Individualistik, maksudnya kayak gini, sesama fotografer itu brand-brand itu yang gue tahu sih, gue nggak tahu gue sebagai freelance juga kan ya. Brian juga freelance ya kan. Freelance. Emang kita melihat sudut pandangnya dapat masukan dari banyak para vendor, setuju ya? Betul. Jadi kita apa ya istilahnya kita banyak lebih kayak pengalaman dan ilmu sebenarnya, bener ya. Cuma kalau sama vendor kita selalu melihatnya tuh kayak mereka kayak sedikit memberikan jarak nih, walaupun ngumpul bareng tapi memberi jarak ya. Dan gue agree banget pas si Gerard bilang sekarang zamannya kolaborasi kayak kita nggak bisa tuh kayak masing-masing lagi gitu loh, ya kan? Ya, setiap orang pasti customer, klien memilih kita itu berdasarkan pasti foto mirip-mirip lah, tempat juga mirip-mirip lah, tapi karakteristiknya nih dari si fotografernya, setuju ya? Setuju. Setuju. Nah gitu, nah tapi Half Glass ini jadi gue ngerti nih tujuannya adalah untuk kalian juga nih, kalian haus nih kayak jangan sampai, sebenarnya tadi gue makanya tadi gue sempat mau nanya ke kalian dulu nih, kalian tuh pernah bosen gak sih sama industri wedding gitu loh yang kalian jalan ini? Pernah bosen gak kalian? Dari WB dulu deh. Iya, gue kira lu mau jawab. Ya boleh dulu Web. Oke, gue mulai industri wedding itu 2016 sampai sekarang tuh berapa tahun tuh. Nah habis itu kalau ditanya pernah bosan gak? Menurut gue dunia kreatif ada kreatif block sih gue sebutnya. Gitu. Dimana ketika kalian burn out sama kamera, burn out sama industri kreatifnya, ya udah burn out banget gitu. Pernah di fase itu ketika lagi heboh banget itu foto nonstop itu sungguh-sungguh kreatif block yang which is di saat gue pegang kamera gue benci sama kamera. Sampai segitunya ya? Segitunya gue kayak enak banget sama kamera, kenapa sih gue harus pegang kamera ini gitu. Kenapa gue lagi di ballroom gitu, kenapa sih gue harus di sini gitu. Oke, sampai oke. tahap ya I hate my jobs gitu, nggak bisa ngomong lagi. Nah mau gue tanya Web, lu sebenarnya basically pas turun ke dunia wedding ini, lu tuh basically tuh berdasarkan mau duitnya atau lu emang suka sama fotografi? Oh pertama suka.
Pertama suka. Dimulai dari suka gitu. Makanya menurut gue selalu bilang sih, jadi intermezzo dikit, kalau bisa jangan jadiin hobi lu jadi kerjaan. Ini suatu hal yang gue belajar dengan keras. Yang tadi karena fotografi tadi hobi gue. Gitu. Karena pure 100% gue jadiin kerjaan, hobi itu hilang. Gitu. Karena salahnya gue adalah gue nggak melanjutkan itu sebagai hobi, hanya sebagai kerjaan. Jadi gue foto hanya kerjaan only, gue nggak nyambungin ke hobi. Gitu. Yang bisa hobi tuh ya udah suka-suka gue mau foto apa ya gue terfoto. Tapi di saat itu udah terlalu komersil di otak gue megang kamera pada saat gue dibayar. Itu yang membuat gue kreatif block dan itu yang membuat gue burn out gitu. Yang which is jangan dilakukan ya teman-teman. Ya, gitu. masuk. Salah satunya gue juga berarti itu ya kreatif block tuh ya berarti gue ya. Pernah kayak gitu ya? Iya, gue lah sampai sekarang gue akhirnya stop sama kamera sama dunia komersil. Gue nggak mau, gue enak banget. Nah itu dia tuh. Nah, cuma menarik ya. Ini kebuka nih pikirannya ya. Ini maksudnya buat pelajaran juga buat teman-teman yang di luar sana mungkin yang selalu kerja mulu nih web ya. Ya kan kayak gitu. Mungkin jadi ada namanya kreatif block itu gitu kan. Oke, next kalau si Gerald gimana Gerald? Kalau capek dari pekerjaannya sendiri, ya baik lagi kita basically pasti demen foto gitu. Cuman kalau dibilang capek pasti pernah capek lah gitu. Terus juga ya paling gue cuman pikirin gimana nih akalinnya supaya nggak capek. Maksudnya mungkin dulu kita bisa burn out itu karena satu misalkan kebanyakan klien, tapi ternyata tim di belakang lu nggak mumpuni. Maksudnya nggak cukup buat ngehandle klien sebanyak ini. Jadi lu sebagai leadernya lu dicecer habis pasti. Ya lu capek, jadi lu mental, nggak cuma fotonya doang gitu loh. Tapi ya kita akalin, berarti oh ya udah kalau kita udah rame, kosnya naik, tim kita perbanyak, jadi kita nggak terlalu pusing gitu kan. Cuman kreatif block juga pernah. Waktu itu sempet tahun lalu kayak ada zaman di mana tuh gua nggak tahu ada tren foto pakai snut. Lu tau gak pakai snut, pakai yang apa, pakai gobo. Oh gobo yang bulat. Semua klien gue pada mau pakai gobo. Gue 1 minggu pakai gobo 4 kali. Itu gimana nggak kreatif block kayak gitu. Semua trennya kayak gitu, pakai baju hitam, pakai kayak gitu, pakai sama aja. Maksudnya tapi kan ketika kita bahas mood board nggak bisa bilang janganlah jelek atau udah mainstream ya, kita nggak bisa gitu sebagai vendor. Ya cuman ya kita coba akalin lagi, mungkin ditambahin inilah, ditambahin color gel, coba kita puter biar semangat foto kita ada lagi. Kalau gue sih biasa kayak gitu, paling gue made a twist. Kayak kalau misalkan kliennya tidak memiliki certain amount of budget buat menambahkan hal itu, ya kita mau nggak mau sebagai fotografer yang kita punya passion bilang yaudah kita tambahin sendiri, budget sendiri, asal foto gue bagus. Bisa jadi portofolio, bisa dilihat orang juga. Ngapain kita 4 kali kesempatan foto gitu ya, di mana semua orang teman-teman fotografer belum tentu punya kesempatan yang sama gitu. Maksudnya itu a blessing juga buat kita. Kita coba ajar bikin yang beda gitu. Creative vlog itu pasti ada. Dulu ya. sempat gue pernah mendengar ada satu fotografer mungkin di luar sih. Dia bilang katanya gue capek, gue 1 tahun 12 klien aja. Gue sempat gak respect dengan omongan kayak gitu. Kenapa lu ngomong seperti itu? Oh gitu itu loh. fotografer Meksiko bukan sih? Ah iya kayaknya lupa gue. Cuman sedangkan kita cari klien kan susah kan gitu kan. Ya udah maksudnya sebanyak mungkin ya kita coba atur waktunya. Ya capek pasti capek. Ini kan ini bukan industri apa ya? Ini industri service. Yes, lu make a certain amount, klien udah bilang lu flop aja, vendor lu hancur. Gitu. In certain amount gitu. Yes gitu. Makin baik quantity makin riskan gitu buat quality control ya. Jadi ya balik lagi buat timnya sih. Kalau gue selalu belajar, gue baca buku, apapun yang terjadi, apapun yang lu mau bikin satu bisnis atau apa, berangkat dari tim dulu. Bab pertama yang gue baca di buku, berangkat dari tim. You have to create a special team yang semua works well together gitu, bisa jalan panjang bareng gitu. Ya luar biasa. Puji Tuhan tim gue sih berjalan dengan mulus ya. Luar biasa. Solid. Walaupun tetap tantangan mah pasti ada. Semua vendor pasti ada. Tapi gue suka dari Gerard sih. Oke, gimana? Sebagai lihat Gerard seperti sekarang. Kan gara-gara Halfgas ini jadi sering ngobrol bareng sama Gerard. Dia tuh anak muda, kreatif, tapi dia nggak kayak orang kreatif kebanyakan. Biasanya orang kreatif itu abstrak kan pikirannya. Tapi Gerard itu based on data. Terstruktur. Iya, terstruktur dan dia mau belajar terus. Keren sih. Karena dia selalu memberikan half glass. Masuk. Oke. Dikit lagi. Itu gue nanya dulu nih. Kalau Brian nih, tadi kan lu udah muji Gerald nih. Gue pengen tahu nih, kalau perspektif lu sebagai seorang freelance, itu gimana nih? Kalau pas lu foto tuh, lu pernah nggak sih ngalamin namanya bosen? Jujur belum. Karena agak uniknya, cerita gue berbeda sama mereka. Gue mulai dari
orang yang pengen banget jadi fotografer tapi nggak punya chance. Jadi zaman dulu tuh nggak punya portofolio, nggak punya jam terbang. Akhirnya apply ke sana sini nggak ada yang mau terima. Akhirnya supaya demi bisa memenuhi mimpi gue jadi fotografer, gue lewat jalan belakang. Gue daftar jadi marketing. Karena nggak ada yang mau terima gue sebagai fotografer. Gue udah jadi marketing, Senin sampai Jumat jualan, Sabtu Minggu ikut foto. Jadi lu mulai dari asisten, bawain tas, pegangin lampu, kayak gitu dulu mulainya. Terus justru sekarang gue lagi mengambil leap of faith, di mana gue tinggalin pekerjaan stable sebagai marketing manager dan mencoba menjadi fotografer dari awal. Jadi justru sekarang gue lagi explore-nya nih, lagi ya belajar hal baru, terus coba style foto yang bukan gue banget dulu. Jadi justru ya mungkin sekarang lagi semangat sih. Semangat banget ya, justru lagi nyari banget gitu ya. Lu lagi haus banget nih. Makanya beruntung banget ada Half Glass ini karena gue jadi punya channel. Untuk belajar lagi. Betul. Jadi makin kaya lagi ya. Soalnya basically tuh kalau gue juga freelance kan ya. Gue memang banyak belajar tuh dari para vendor. Gue melihat cara mereka jangan kayak gini diarahkan mereka. Jadi kita lebih kebentuk gitu kan ya biasanya ya. Nah itu emang which is good sih. Emang tadi balik lagi emang kalau freelance itu memang lebih banyak ilmunya ya bisa dibilang benar juga gitu. Tapi kita bahas nanti ya. Nah cuma ya tadi gue ambil menariknya dari Brian itu adalah ketika lu ada goal, ada tujuan dan lu akan mengupayakan segala cara, ya kan? Kayak lu kan awal mulai ditolak nih semua segala macam sebagai fotografer kan. Lu nggak kehilangan akal nih. Ya udah gue masuk aja dari sebagai marketing, gue diterima nih. Akhirnya gue bisa melakukan hal itu, belajar lagi lebih banyak ya kan. Bahkan lu lebih banyak value-nya, marketing lu bisa belajar, tambah lagi bisa fotografi gitu kan ya. Benar. Wah menarik. Tapi emang beda-beda ya, kalian bertiga nih beda-beda. Cuma kalau yang bisa kita tarik tuh masing-masing itu memang ada rasa haus nih. Kayak WB ada kreatif blocknya juga. Ini kenapa tinggi banget ya ngomong? Oh iya, maaf. Sorry. Nggak boleh ngomong gitu, sorry. Nggak boleh ngomong gitu ya. Tolong disensor ya. Biasanya nggak, itu di blow up sama dia. Ya emang ini editornya rada-rada rese emang. Itu jadi thumbnail. Kayak balik gitu, lu nggak? Nah emang itu kan dari WB yang kreatif blocknya gitu kan. Kalau lu yang kayak terus kayak melihat dari market lu nih lama-lama kalau gini bosen juga nih gua segala macam. Nah kalau lu kan kayak apa ya, kayak lu mau belajar terus nih dari para orang-orang, justru malah mau serap semuanya ya kalau bisa ya. Nah cuman yang mau gua tanya tuh Half Glass itu jadi cuman hanya fotografer doang atau gimana? Oh oke. Kita ini buat kreatif, maksudnya kreatif kolektif. Jadi nggak cuman fotografer aja. Mungkin karena kita bertiga basicnya dari wedding industry dulu, kita mau coba bawa Half Glass ini keluar dari dari wedding foto dulu. Wedding photographer dulu lah intinya. Cuman kita ini semua kreatif ada ke depannya. Kita bisa Half Glass ini pokoknya semua lini kreatif pun bisa masuk ya ke sini ya. Bisa video, mau kalau misalkan ada MUA bisa masuk. Tapi wedding? Semua wedding dulu? Semua wedding dulu, tapi semua lini bisnisnya dimulai dari wedding. Dimulai dari wedding, tapi nanti bakal ke semua kreatif. Anything. Even kita bisa bikin workshop tentang podcast. Bapak Mike bisa mimpin. How to set up all these things? Itu saya cuman bawa acara aja nih, mungkin bisa tanya Bapak Agung sama Pak Denny mungkin ya. Ya boleh. Terus oke. Jadi mungkin cerita sedikit, dulu pas pandemi gue sempat masuk startup. Jadi makanya mungkin pemikiran gue startup banget lah. Kayak ini mesti datanya gimana kita bikinnya. Tahap-tahapan awalnya apa dulu nih, conversionnya apa, call to actionnya apa gitu. Kita terapin juga di vendor kita dan saya coba bawa terapin di Half Glass juga gitu. Luar gitu biasa. Jadi tapi mungkin emang kita kuatnya di wedding foto video dulu kan, kita berangkat dari situ. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Cuman baik lagi kita nggak mau ini cuman one time shot only. Ini mau berkepanjangan. Kita mau build some community yang strong juga, yang punya benefit buat semuanya juga gitu. Cuman kita berangkatnya dari wedding dulu. Betul. Oke. Ini Gerald tuh lumayan ini ya. Apa ya? Terstruktur banget ya orangnya ya. Nah bener. Suka baca buku segala macam gitu ya.
Nonton sih, gue nggak bisa baca, tapi gue nonton. Oh oke luar biasa. Makanya gue bilang, wih luar biasa kali nih orang. Bener, makanya gue bilang dari awal gue look up to dia kan maksudnya gitu. Gue banyak belajar dari dia gitu. Kalian saling ngisi lah, kalau gue lihat saling ngisi lah. Betul, semua saling ngisi lah ya. Gitu, karena Gerald tadi apa startup, kok gue starter. Iya. Lanjut. Boleh lanjut. Lanjut. Dulu juga gue kan tadi Gerard cerita dia email ke vendor kan, Iya. tapi nggak ada yang balas. Ya, sama nih ya case-nya lo ya. Nah, gue tahun lalu email Gerard. Kembali. Balik. Lu Jadi mungkin, gua terus. email ke Solem. Mungkin dia udah tahu rasanya nggak ya, gue dicuekin vendor. Jadi dia open, dia ngajakin ketemu. Oh. Di situ pertemuan kita lagi setelah berapa tahun nggak pernah ketemu ya. And then aku Ngobrol hire lagi. Kobrain lagi. Kenapa lu, apakah setiap orang lu melakukan seperti itu, lu berikan kesempatan dulu untuk ngobrol atau gimana nih? Atau lu udah melihat Brian bagus gitu? Balik lagi, aku bisa bilang, gue bisa bilang gue mainnya wedding industry-nya, I don't know ya, mungkin kategorinya middle to high end. Mungkin nggak cuman orang bisa foto, gue butuh orang yang attitude-nya bagus hari H, yang presentable hari H. Nice. Gitu. Mungkin gue selalu minta ke teman-teman freelance, mungkin teman-teman freelance yang sudah sering bantuin Solem nonton, ya gue minta dari mereka rekomendasi gitu. Jujur yang daftar banyak banget. Aku liatin satu-satu. Wah, kira bagus-bagus banget semua. Tapi aku nggak, maksudnya dari Solem tuh nggak pernah ketemu. Ini nggak tahu ini orang beredar di mana gitu loh. Cuman ya mungkin dari community ini bisa nanti ikut workshopnya. Jualan dulu, nanti kita ketemuan, maksudnya gitu. Dan aku udah lihat, maksudnya kalau Brian as a person gimana, ya udah, maksudnya udah nothing wrong with this guy, ini udah the perfect guy. Oke. Turun bantuin Solem juga, ya udah. Nah jadi sebenarnya kalau gue bilang tuh bisa bilang Half Glass ini sebagai semacam wadah ya untuk kita kumpul, saling memberikan informasi segala macam gitu ya. Kalau gue lihat ya. Jadi kan kayak lu misalkan Brian email lu gitu kan ya, dan lu berikan kesempatan dia segala macam. Tapi kan kebetulan lu kenal sama si Brian nih. Sekarang ini kan kita nggak tahu nih para freelancer baru ini gimana attitude-nya segala macam. Ini jadi wadah untuk kayak lu kenal nih. Oh ya ini bagus nih segala macam. Nah terus mau nggak mereka berproses gitu kan? Ya dong, ya kan Half Glass ini ya luar biasa sih. Dan kita lihat juga pekerja kreatif itu bukan cuma tentang foto yang bagus. Setuju banget. Selain foto yang bagus, dia harus punya skill set yang lain. Kayak gimana dia ke klien, gimana dia manage kerjaannya. So itu yang kita pengen bawa sih. Jadi hopefully ya, mimpi besarnya kita tuh bisa bikin satu standarisasi di mana ya udah ini loh gimana kalau lu mau main di industri ini lumrahnya seperti ini. Lumrahnya seperti ini, ya, baik dan benar seperti itu. Kayak di sini mungkin ada teknis foto, tapi Half Glass juga open banget untuk kayak cerita bagaimana lu approach klien, gimana lu harus nyapanya, behave-nya, apa yang lu do and don'ts, kayak gitu juga. Yang biasanya tuh nggak di cover sama akademi-akademi lain gitu. Betul. Nah, tapi mau tanya deh, ini kan gue makin penasaran nih. Pertama, sebelum gue penasaran mau gue tanyain, tapi gue mau kasih statement ini. Bener gak nih ya? Biasanya namanya fotografer, namanya seniman itu kan pasti dia ada sisi egoisnya. Tadi kan Brian ngomong nih kayak itu ada pembentukan berarti dong. Pembentukan bukan pembentukan, dari kasih informasi, mereka mau terima atau enggak terserah mereka nih. Cuma seandainya kalau mereka nih kayak gimana cara kita behave sama klien segala macam, dia merasa nih enggak kok gue baik-baik aja gitu kan. Banyak fotografer kan yang egois kan tanda kutipnya. Nah itu gimana tuh cara kalian menyaringnya tuh atau gimana ya? Ya nggak apa-apa. Oke, jadi gini sih, karena kita Half Glass-nya aimnya community gitu ya awal gitu. Community yang kita dengan serangkaian event menurture community itu gitu. Karena gue percaya community nggak bisa nurture by itself kecuali kita bikinin something gitu. Nah, somethingnya ini yang kita mau create ekosistemnya. Gitu. Salah satunya mungkin kita bisa buat workshop salah satunya gitu kan. Kalau misalnya dia satu fotografer yang kayak Mike bilang dia dikasih tahu ya bodo amat. Kayak mau belajar gini deh. Intinya kalau dia mau datang workshop kita intinya niatnya pasti mau belajar sih. Mau ngisi gelasnya lagi. As simple as that sih menurut gua gitu. Tapi kalau memang dia datang pada saat dia datang gelasnya udah penuh dan tidak terisi, menurut dari gua sih ya itu ruginya dia. Ya, setuju. Gitu loh, ruginya dia gitu loh. Yang kita sediakan adalah wadahnya, kita sediakan informasinya, kita sediakan narasumbernya. Kalian datang, kalian mau belajar apa enggak terbalik ke kalian. Sama lah orang sekolah gitu, anak sekolah kita sekolahin SD, SMP, SMA.
tujuan datangnya apa gitu Ya, maksudnya. ya, Kalau dia datang udah nggak mau belajar, susah mau kepala sekolah, guru mau dihukum kayak Nggak bakal apa, bisa masuk nggak bakal gitu bisa ya. masuk gitu. Iya, iya, Jadi iya, maksud iya. gue bebel ya. Jadi maksud gue itu bukan something yang kita bisa ubah karena perubahan selalu terjadi dari diri masing-masing. Ya, ya. Tapi tugas kita adalah menyediakan wadahnya yang sesuai, yang proper, yang sesuai dengan visi misi kita, dan dengan harapan orang yang mengikuti wadah kita ini bisa tershape, ternurture dengan baik. Seperti itu. Oke. Tadi gue nangkep itu ada serangkaian event kata-kata lo. Ya. Itu apa aja nih, boleh ceritain nggak? Mau ngapain sih kalian sebenarnya? Nah, Ada apa aja? Oke, jadi ini kita nggak bilang jualan ya, kita lebih ke informasi. Informasi dulu ya. Jualan emang kita harus bayar nih. Informasi. Kalau masuk Half Glass harus bayar nih. Nah. Berarti kan salaman gue harus bayar dulu dong. kalau gitu dong. Makanya gue Kalau salaman, lumayan dapat satu kan. Ini gak bisa diskon nih gue nih. Kan member pertama nih, member pertama. Udah masuk udah lama. Community seumur hidup. Komunis Oh iya gila, luar biasa. Iya. Dahsyat. Jadi Yes. secara konsep kita sebenarnya udah siapin satu workshop. Sebelum ini kita udah ada workshop. Ini namanya udah jalan. pre-event. Udah jalan pre-event. Udah jalan. Pre-event. Tanggal berapa kemarin? Tanggal 10 Oktober. 10 Oktober. Itu kemarin kita sistemnya giveaway untuk 5 orang terpilih. Yang untuk 5 orang terpilih sistemnya giveaway di Instagram. Itu kemarin di jalan pre-eventnya. Kita ada yang di Untold Studio itu salah Oh, si satu Iren. partner kita juga. Bener, Iren yang pernah jadi guest di sini. Oke. Iya betul. Nah, di situ juga kita ada kolaborasi dengan beberapa brand. Ada Key salah satunya untuk sponsor Key juga. sponsor ke depannya. Dan ada NJS juga, Makeup itu sponsor kita juga waktu kemarin gitu. Dan ke depannya makin kita open banget untuk collaborate dengan sponsor lain. Nah, next eventnya kita di 5 November. 5 November. Ini berarti udah deket nih ya. udah deket. Ini grand event kita gitu. Ini grand event kita yang menyambung pre-event kemarin. Nah ini apa nih, paradenya mau ngapain nih? Maksudnya mau apa, kalian mau buat apa nih? Kan kemarin 5 nih, 5 Betul. orang. Kalau yang sekarang berapa orang? Nah, oke Brian. Gue udah dapet 1 loh. Wah, lumayan. Lumayan. Salaman dulu. Nah, tadi udah. Pokoknya Mike bayar. Oke, mungkin Brian boleh bantu untuk secara teknis ya. Jadi main eventnya itu tanggal 5 November. Kita akan bikin satu workshop di mana teman-teman fotografer itu bisa belajar dan experience langsung, real wedding experience. Jadi kita bikin workshop weddingnya itu di Hotel Bintang 5. Boleh kasih tahu di mana? Kayaknya udah boleh. Udah Boleh. Di Boleh lah Swiss ya. Hotel. Oh iya mantap. Di Oke. hotel. Swiss Hotel Peak ya. Peak ya? Ya, Big oke. ya. Hmm. Kita bakal datengin real couple. Terus real couple ini bukan cuma dia datang gitu doang, tapi kita bakal dandanin dia, kita equip dia dengan support dari vendor-vendor yang keren juga. Makeup, baju gitu ya. Makeup dari NJS, NJS. baju dari Sitiatan, Sintiatan, eh, saudaranya ya. Yes. Terus ada vendor aksesoris, terus baju jas cowok. Habis itu ada Dekor. Apa? Dekor ada? Dekor lagi ongoing. Dekor lagi Ongoing. ongoing. Oke, Nah, nice. Oke. Nanti akan dapat support dari Key. Oke. Yes. Oke. Dan beberapa brand lagi. Yes. Ya. Yang masih nunggu Lagi MOU. nunggu lagi. Iya, lay on negotiation. Tapi ketika ini tayang sudah harusnya udah. Semua udah. Jadi ada salah satunya kita aimnya ada lensa sih. Yes. Apa? Lensa? Lensa. lensa. Oh. Lensa, ada lensa, ada produk lensa, ada lighting juga. Ada lighting juga. Lensa lighting. Oke, gitu. nice. Lengkap ya. Dan bukan cuma Lumayan lengkap. gimmick gitu doang, tapi pembicaranya pun juga kita udah pilih yang berkualitas dan dia memang praktisi langsung di lapangan. Yes. Betul. Oh, di spoil boleh nggak pembicaranya itu? Boleh. Siapa tuh pembicaranya? Yang pertama ada saya. Luar biasa. Ada Gerald, ya. Oke. dari Solem Studio. Solems. Ada Oke. WB. Ada dari SWB, dari Capio. Oke, mantap. Ini Ada brand mantap semua ya. Gestar kita juga ada Ya. WO Oke. Ya, ada WO dari Voice Management. Voice Management. Voice Iya. Management. Di Oke. Mona. Mona. Oke. Yes. Terus ada gue sendiri sama nanti ada Benedictus Lee. yes. Nah, Wih, dari Loxia. Itu. Mantap ya. Makanya kalau orang mikir, oh bukannya saingan. Enggak, kita di sini salah, kolaborasi, Bos. Kolaborasi. Kita tidak ada Ya, kita mau ngundang siapa aja yang emang open minded dan juga sevisi sama kita. Oke. Betul. Makanya serunya gitu, yang gue suka tuh kayak gitu. Iya, gitu. iya, iya, benar-benar. Karena kan kadang kalau kita workshop mikirnya berkubu-kubu ya. Maksudnya Iya, kayak, iya, iya. oh gue gak mau undang dia, kenapa? Mungkin Nah. kayak, oh gue takut tersaingi. Di sini gue butuh yang open minded banget sih. Iya, iya, iya. Gitu, yang kayak jangan takut tuh saingan gitu maksud gue. Di sini justru kita kolaborasi untuk bikin ekosistem yang bagus. Betul. Yap, yap. Kayak gitu. Ya, nggak ada ditutup-tutupin. Iya. Kita open. Ya, ya, ya. Semua open aja ya. Kita open. Rangkaian acaranya baik banget. Mungkin Ya. kalau misalkan gue made it short, kenapa nih bisa panggil WO? Mungkin tadi Mike ada bilang kalau ada fotografer bisa egois nih di hari H gimana segala macam.
you just have to read the room, man. Maksudnya lu harus lihat kalau couple lu bete atau enggak, WO-nya kekejar waktu atau enggak. Lu nggak bisa, gue mesti dapat shoot. Yes. Tutup semua curtain, gue mau gelap, mau begini nggak bisa. Nggak bisa jadi fotografer kayak gitu. Nggak bisa. Jadi mesti Sekarang ngomong, ini, mesti ngomong sama WO juga. Lu ada waktu atau enggak? Makanya which is gue bawa nih WO. Apalagi WO itu peran penting di karir gue dan mungkin karir WB dan mungkin karir Kodiki juga. Betul. As a vendor. Iya. Did you know 60% dari klien Solem itu rekomendasi vendor? Wih, Ya. Betul. Rekomendasi WO, sorry. WO, iya. Yes, itu kan banyak hal-hal yang lo harus ya jangan sampai WO-nya nggak happy lah sama tim lu. Gitu. Banyak faktornya. Orang yang turun aja, misalkan kita turun bertujuh, asisten, editor SD apa segala macam turun, berisik aja kerjanya, WO-nya sampai komplain. Itu cuma perkara satu orang. Aduh, Solem berisik banget vendornya, matilah udah. Jadi banyak banget yang mau diajarin, mau yang di-sharing itu masalah etika dulu. Lu harus read the room aja dulu gimana. Iya. Gue suka sebel juga kalau anak-anak gue lagi misalkan lagi di makeup ya, pagi-pagi ngobrol di bawah ketawa cekikikan gitu kan. Nah itu nggak. Gue bilang coba lu keluar dulu deh kalau mau kayak gitu. Iya. Kalau masuk lu kerja, gue bilang gitu. Wih galak juga ya. Ya, wajib disiplin emang wajib. Juga galak ya. Wajib. Gue galak, tegas. Yes. Ya, tegas kan silakan di luar dulu ya kan. Makanya tadi gue bilang, bukan cuma teknis. Yes. Karena kita ajarin yang akan kita sharing itu lebih tentang lu sebagai pekerja pemain di industri ini. Ya. Lu ngomong sama Cici WO nadanya nggak bener aja, Ya. bisa jadi masalah. Iya, betul. Setuju. Ya kan? Setuju. So, Tuh ada cengengesan tuh. Kayak dia salah ngomong tuh yang sana tuh. Cengengesan, pengalaman pribadi tuh, bagaimana? Dia kayak sering kayak. Ntar kayak dia paling jago gibah tuh itu tuh yang tawa tuh. so we wanna make sure all the participants Yeah. got the whole immersive experience. Ya, betul. Oke, nice banget. Ya gue juga kemarin ada curhatan juga tuh dari makeup artist gitu kan. Gue udah lama gak motret kan ya. Tapi kadang-kadang gue masih suka foto untuk orang-orang terdekat gue aja lah gitu. Dan biasanya gue datang juga cuma sebentar habis itu udah pulang gitu. Makeup artist ngomong kayak gini, gila fotografer zaman sekarang tuh ya gak ada yang namanya tuh say hi dulu lah gitu. Cuman kayak dia cuma siapa namanya cuma si kliennya aja yang di-hi-in, habis itu kayak yang lainnya gak di-hi-in sama mereka gitu kayak hey kita satu tim gitu loh ya kan ya kayak gitu kan maksudnya kan. Benar setuju. Karena ya kenapa mau ngundang WO juga yang di workshop kali ini kita voice management Mona itu karena ya keresahan gue ngobrol sama Mona juga gitu. Jadi Mona tuh sering cerita juga ke gue kayak nggak semua fotografer lu kayak kalian gitu yang kayak mau ngobrol sama WO untuk discuss rundown WO baca rundown gitu. Justru mereka mostly cuek lu gua di hari H gitu. Dan which is sebenarnya itu bukan environment kerja yang baik kalau menurut gue ya. Secara kalian di hari harus kolaborasi dengan semua vendor. Betul. Gitu. Betul. Ya, nice. Good. Ini bagus banget sih Half Gas ya sebenarnya kayak bisa open mind banget nih teman-teman yang di sana dan mau belajar lagi dan termasuk dari kalian pun juga bisa lebih kebuka lagi pikirannya, nambah ilmu lagi ya kan dari kalian juga kan nih buat kalian. Jadi pastinya Half Gas ini bukannya teman-teman kalau yang gue tangkap ini Half Gas ini bukannya mereka mau mencurahkan aja nih, tapi mereka juga mau menerima dari yang lain juga nih. Ya kan ya. Ketika kalian sudah penuh, otomatis kalian harus tuangin lagi dong isinya. Betul. Ya kan. Nah, inilah wadahnya untuk menuangkannya itu. Yes. Jadi saling mengisi ya mereka semua ya. Wah, luar biasa sih Web. Mantap. Ini Gerald sama Brian nih luar biasa nih bisa kecetus ide kayak gini. Bersyukur nih semuanya diberikan kelancaran ya. Amin. Niat baiknya, terus teman-teman juga welcome banget. Dan believe ini bagus ya. Nah, boleh tahu nggak nih cara pendaftarannya gimana nih yang buat 5 November? Nah, itu kasih tahu dong. Ada di bawah sini. Waduh nyuruh edit. Itu repot edit. Jangan dimanyun tuh itu. Udah bayar per menitnya mahal disuruh ngedit baru lagi. Aduh. Luar biasa. Nanti cek aja Instagram kita @halfglasscollective. Half Gloves Collective. Iya. Sambung semua ya. Sambung semua. Half glass, setengah gelas, kolektif. Betul. Jadi di situ ada poster, bisa cek siapa aja pembicaranya, detail acaranya gimana, dan nanti daftarnya kemana. Betul. Ada early bird juga guys. Yang pre-daftar yang udah lewat order udah mau 15 orang nih. Nah lo. Jadi kita maksimal berapa kuota ya? Maksimal 30 dan 16 sama Mike. Oke, siap. Mantap. Ini fotografer tua ya. Terima kayaknya ya. Aman. Asal gelasnya setengah aman. Gelas segala kalangan. Nah, lebih aman lagi. Aman lagi. Kapasitasnya hanya 30. Ya. Oh, yang kemarin tuh 5, sekarang ini 30 ya. Ya. Betul. Udah lumayan ini banyak lah ya dibuka lebih banyak.
banyak. panjang banget Ya. mungkin dari siang sampai mau ke malam kali Iya, ya. iya. Pagi ke malam kali ya kayak workshopnya. Terus nanti ada break room. Jadi nanti Oke. akan masing-masing dari 30 orang itu akan kita bagi menjadi beberapa grup. Ya. Nanti mereka itu akan keliling. Nanti misalnya grup 1 sama Kodiki, grup 2 sama Gerard, grup 3 sama WB. Ya. Gila itu seru Jadi banget semua tuh ya. dapat Semua dari giliran. Tapi itu ada studi case ya kan? Ada studi Ada, case dong. ada. Wah, luar biasa Ada. sih. Ini seru banget teman-teman. Ya, mungkin contoh kayak Kodiki sama WB mungkin bakal ngajarin gimana beauty shot di kamar. Gitu kan. Wih, kamar apa nih? Presidential suit. Kita Oh, dapat iya. presidensial suit ya guys. Wih, Yes. mantap. Bukan kamar sembarang kamar. Asik. Buat Porto sih cakep banget sih harus ikut sih. Asli. Iya, iya, Jadi pulang dapat sesuatu. Betul. Gak cuma ilmu, Porto juga dapat. Yes. Oke, nice. Terus kita juga ngajarin bisnis juga ya. Bisnis Ya. juga di sana. Nah, itu tuh yang paling penting. Iya. Manajemen sama Ya. bisnis Yes. sebenarnya. Lengkap Bisnis ya pokoknya. di sana. Semua lengkap lah. One Lengkap stop lah. wedding solution. Asik. Gila Karena ya. kan kemarin gue nonton episode di Dark Room Talk. Siapa ya gue lupa yang ngomong, tapi bisa foto sama bisa hidup dari foto adalah hal yang berbeda. Berbeda. Oh, Iya, Joshua Gunadi kalau nggak salah. Joshua Joshua Gunadi Gunadi sama ya, Iren ngomong kalau nggak salah itu. Oh, Seingat iya, gua ya itu. Gitu. Shout out Joshua Gunadi. Keren banget. Wih. Yoi. Jos. Sini Jos. Orang nggak ada. Jos udah aku undang buat gabung Half Flash juga. Wih, mantap itu. Itu filsafat loh. Oh iya? Ambil kelasnya filsafat ya dulu. Oh, oke. Iya makanya jadi kayak gitu tuh otaknya gesrek. Gue ngata-ngatain orang aja ya. Oke, Oke. gue rasa cukup ya. Cukup ya karena argonya udah kayak mahal ya. Iya, ini kayak udah lebih limit kayak ini luar biasa. Nanti billnya di belakang ada Oh, iya, tambahan siap, ya. Bisa diatur sama Pak Agung nanti. Iya. Oke, gue rasa cukup sekian ya teman-teman ya. Siap, Bisa siap. gue kasih mention lagi, bisa di follow itu Half Glass Ya. Collective ya Ya, teman-teman betul. ya. Bisa dilihat di semua informasi di sana. Sisi dulu setengah ya. Dan ini luar biasa harusnya bagus. Oke. Isinya gitu mesti wine ya isinya ya. Iya, gak apa-apa lah. Wine agak kurang halal. Setengah. Gue bantuin dari sini. Satu lagi. Ya nggak nyampe setengah. Gir punya lu Gir. Oke. Oke. Penutup paling cantik. See you on the day Ya, 5 November. Oke, see you guys. Thank you. Thank you. Bye. Oh ya, cheers. cheers. Ini jangan, iya. Oh iya. Jangan diminum gitu beneran ya. ya, gelas belum cuci. Half and Dark Room Talk. Thank you. Punya gue udah hampir penuh nih, mesti gue dikitin lagi nih.